Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala wasahbi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nikmat Allah senantiasa dicurahkan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat. Tinggal bagaimana sekarang kita mensyukurinya. Dalam kehidupan sosial, kita perlu berinteraksi dengan baik. Kita perlu memilih teman yang bisa menghasilkan kebaikan, memproduksi kemaslahatan. Bukan teman yang menghadirkan kepada kita kerugian dan juga kemadaratan. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rajulu dinu khalifatu ahadukum man yukhal." Seseorang itu tergantung agama temannya. Maka hendaklah memperhatikan dengan siapa kalian berteman. Kenapa teman dalam agama begitu ditekankan? Karena boleh jadi orang juga tergantung kepada teman kita sendiri. Dan teman yang baik itu akan menghadirkan tadi kebaikan, kemaslahatan. Mendorong kita senantiasa melangkah kepada hal yang sangat positif. Jika sebaliknya, maka teman akan membawa kepada kita kemaksiatan, kemadaratan, kerugian, maka tentu kehidupan kita tidak akan bahagia. Teman yang baik itu di antara teman yang saleh, teman yang memiliki wawasan yang luas, teman yang senantiasa menghargai perbedaan, teman yang tidak fanatis, teman yang mendorong kita terus untuk meningkatkan wawasan dan lain sebagainya. Maka ketika kita dalam sebuah masyarakat, boleh jadi mungkin dianggap akan dikatakan sebagai eksklusif, terbatas, sebenarnya bukan membatasi diri, tapi membatasi dari segala hal yang buruk. Karena ketika keburukan itu dalam diri kita muncul, maka tentu boleh jadi pengaruh dari seorang teman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki anak misalnya, kita ingin anak kita juga bergaul dengan anak yang soleh, anak yang menghadirkan kebaikan. Dan ketika kita meminta untuk melakukan suatu kebaikan, dia sangat respon. Maka kita bahagia. Lain halnya ketika teman kita hanya bermedia sosial yang tidak terkontrol, atau apalagi menghabiskan waktunya untuk itu saja, maka kita juga akan merasakan betapa beratnya dalam pendidikan tersebut. Walaupun kita sadar, pendidikan harus dibangun dengan segala kesungguhan, harus dibangun dengan segala jerih payah, kerja keras, dan lain sebagainya. Dan boleh jadi pendidikan itu tidak memiliki makna manakala teman dari anak kita sekali lagi memiliki efek yang sangat dominan dalam keburukan. Rasulullah juga menceritakan orang mukmin yang bergaul dengan orang lain dan dia bersabar dengan derita yang ditimpakan kepadanya lebih baik pada mukmin yang tidak pernah bergaul dan tidak sabar dengan derita yang mereka timpakan kepadanya. Maksudnya memang dalam pergaulan interaksi tidak mungkin kita menghadapi alur yang sangat lurus, jalan yang senantiasa baik, tapi disitulah mungkin ada kenikmatan yang dirasakan ketika kita bisa memberikan solusi buat orang lain. Artinya ketika kita dihina, dicaci, dan dimaki, maka kita sabar lebih baik daripada kita tidak pernah berinteraksi. Inilah nilai Islam dalam kehidupan sosial. Jadi tidaklah individu yang baik itu hanya sebatas dengan Allah hubungannya baik, tapi dengan orang lain tidak baik. Disinilah juga ada istilah keseimbangan. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua dan juga sebagai pendidik atau juga sebagai bagian daripada masyarakat, hendaklah kita memiliki satu semacam seleksi ataupun filter yang baik. Karena ketika kita memiliki filter ataupun saringan yang baik dalam bergaul, boleh jadi kita akan terintimidasi oleh pemikiran kita, oleh lingkungan kita, dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama dalam kehidupan ini untuk terus memompa motivasi anak kita agar memiliki teman yang baik, sehingga kita akan menjadikan mereka yang saleh, memberikan syafaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.